Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Kang Jai dimanapun berada. Salam santun, salam hormat selalu Kang Jai ucapkan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dipanjangkan umur, banyak rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Kang Jai bareng dengan Kang Piul seperti biasa ini di markas kedua ya Kang Piul, ini di kebun kacang sahabat-sahabat. Ini kita lagi piketnya piket malam, menjaga tanaman dari serangan babi hutan seperti biasa ya. Jadi ada waktu senggang ya, sedikit konten lah kita, intinya seperti itu untuk menyapa sahabat-sahabat semuanya. Itu gimana Kang Bro? Soal tadi ada yang ini WA gimana? Ini katanya ini solusinya gimana Kang, katanya. Saya kerja di Taiwan. Ini nggak bisa, nggak boleh sholat. Nggak boleh sholat. Jadi di rumahnya ini CCTV di mana-mana. Ya, sholat nggak boleh, main HP juga nggak boleh gitu. Kalau bisa main HP kalau pas keluar ke depan apa gimana gitu, yang nggak kena CCTV baru bisa. Jadi kalau sholat itu dimarahin sama bosnya. Oh iya begitu Mas. Jangankan sholat, pakai hijab aja nggak boleh. Pakai hijab nggak boleh Ya. Itu pernah ada cerita memang ya Kang Piul, sempat viral juga pas hari Lebaran kemarin. Kalau tidak salah informasinya ada salah satu TKI atau mungkin TKW ya kita menyebutnya di luar negeri sana, sembunyi-sembunyi curi waktu sholat Id Kang Piul. Pas Lebaran kemarin. Pas Lebaran kemarin itu sampai jadi masalah intinya oleh majikannya itu ya. Kalau tanya terkait solusinya bagaimana, ya solusi yang paten menurut saya selaku umat beragama Islam ya pindah Kang Bio. Kalau menurut saya cari majikan yang lain yang memperbolehkan kita untuk sholat ya. Cuman kan permasalahannya terikat kontrak kan. Ya dalam kondisi tertentu memang itu tadi kadang-kadang pindah nggak bisa itu kan ya. Ya kalau untuk sementara pendapat saya Kang Bro, yang namanya sholat bagi umat beragama Islam gitu ya, itu wajib kan. Sudah tidak ada tawar menawar. Apapun kondisi kamu, apapun kondisi kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Itu pesan abah guru saya dulu ya. Jadi pada dasarnya sholat itu wajib, tidak bisa ditawar. Jadi ketika menemui permasalahan seperti ini, itu jadi ketika waktu sholat itu mungkin diawasi, mungkin begitu ya. Iya. Jadi CCTV itu maksudnya di dalam rumahnya. Ya mungkin nggak, kalau dia nggak tahu mungkin dia lihat videonya di itu rekamannya, ketahuan sholat langsung dimarahin. Oh kalau ketahuan sholat langsung dimarahin. Iya. Nah, itu kalau menurut saya sudah jelas Kang Piul bahwa orang seperti itu kafir ya. Jadi tidak menghargai umat beragama lain, toleransi umat beragama gitu ya. Bagi kita ya yang orang Islam gitu ya, kita hendaknya saling menghargai, saling menghormati apapun itu, karena itu merupakan sebuah keyakinan, hal yang sakral ya sahabat-sahabat. Itu ya bebas, silahkan. Yang umat agama lain ketika beribadah kita juga tidak boleh mengganggu ya, apalagi itu tadi katanya dilarang sholat, dilarang berhijab. Kalau dilarang menggunakan HP saat bekerja normal kan, wajar-wajar saja ya sahabat-sahabat. Ini Masya Allah ada pertanyaan yang saya pribadi di sini mungkin bisa minta pendapat sahabat-sahabat semuanya juga ya Kang Piul, bagaimana solusinya. Tapi untuk sementara pendapat saya tetap yang namanya sholat ya wajib kan.
Nah, jadi ketika memang di tempat kerja kita tidak memperbolehkan sholat, ya solusinya tetap cari kerja yang baru. Ya, kalau menurut saya pribadi wajib Kang sholat, tidak ada alasan untuk tidak sholat. Kecuali orang yang perempuan yang sedang datang bulan, itu kan tidak diperbolehkan sholat. Orang sakit pun ketika masih bisa berbaring atau duduk itu harus melaksanakan sholat ya. Jadi mungkin begini ya sahabat-sahabat, ketika menjumpai permasalahan tadi apa yang disampaikan oleh Kang Piul, sahabat kita yang berada di luar negeri sana, mereka juga mencari nafkah untuk keluarganya ya, mungkin untuk anak-anaknya, itu juga merupakan salah satu ibadah ya. Nah, di samping itu kan yang namanya sholat bagi umat beragama Islam adalah ibadah wajib. Mungkin saya sarankan itu yang pertama yaitu pindah tempat bekerja, cari majikan yang memperbolehkan sholat ya, yang memberi kebebasan terkait ibadah. Terus yang kedua, mungkin karena tidak bisa langsung ya, terikat kontrak atau agensi, dalam hal tertentu kita memang sulit untuk pindah misalkan begitu ya Kang Piul, karena berada di negeri orang. Ya kita ketika waktu sholat, datang waktu sholat, kalau memang sama sekali tidak ada celah untuk kita sholat, ya kita seperti duduk Kang Piul, sholatnya tidak menggunakan gerakan-gerakan sholat pada umumnya. Jadi kita seperti misalkan orang sakit mungkin, tapi yang jelas niatkan dalam diri kita ambil wudhu sholat. Nah itu kan bisa dilaksanakan seperti itu. Mungkin solusi yang keduanya seperti itu, jadi ketika terlihat oleh CCTV atau kamera kita tidak disangka sedang sholat ya. Itu merupakan salah satu ujian perjuangan untuk kita semua ya, manakala menjumpai hal-hal seperti itu. Miris Kang saya mendengar kemarin orang yang nyuri waktu untuk sholat id itu jadi masalah besar katanya di luar negeri. Berarti kan tidak ada rasa toleransi begitu ya. Mungkin seperti itu Kang, atau mungkin ada masukan lain dari Kang Piul? Masih juga bingung Kang masukannya kalau gitu. Ya, karena pada syariat hukum Islam sholat adalah wajib kan? Wajib, apapun kondisinya wajib kita melaksanakan sholat gitu kan. Tapi dulu dengar ada yang sampai sempat di toilet Kang, saking pengennya sholat itu. Ya, sampai itu betul. Di toilet. Betul, jadi posisinya Masya Allah ya, ingin sholat saja sampai harus ke toilet gitu ya. Karena kan di toilet nggak ada CCTV. Nggak ada CCTV. Ada itu kasus itu sampai sholat di toilet. Tapi ketika ini mohon maaf ya, kita itu yang namanya sholat kan harus berada di tempat yang bersih, yang suci ya. Jangankan tempatnya, kita yang mau melaksanakan sholat pun harus menyucikan diri ya. Harus bersuci dulu ya, seperti itu. Tapi Masya Allah, dalam keadaan darurat, keadaan darurat ya mungkin bisa saja Kang, ketika memang di toilet itu lokasinya mungkin kita bersihkan dulu atau bagaimana, mungkin ya mungkin toiletnya nggak kayak di kita kan, kayak di kita ya. Kalau kamar mandi lah mungkin bisa, tapi ketika tidak ada CCTV itu salah satu jalan keluar juga. Terus mungkin kita harus punya sajadah yang khusus Kang, yang tanpa diketahui gitu kan ya. Mungkin bisa diwadahi pakai kresek plastik dulu gitu. Masya Allah. Itu sahabat-sahabat salah satu cerita yang nyata ini terjadi ya, Masya Allah. Dan dialami oleh sahabat-sahabat kita yang di luar negeri. Makanya Kang Jai berpesan bagi sahabat-sahabat Kang Jai yang ada di Indonesia, yang memiliki kebebasan beragama, kebebasan beribadah. Tuh yang orang pengen sholat aja masih banyak itu terkendala waktu dan terkendala tempat. Kita mah yang di sini yang bebas sholat ya, jangan sampai nggak mau sholat ya, ketika terdengar suara adzan ambil wudhu kita langsung sholat. Tuh banyak hal-hal di luar yang kita ketahui, ternyata orang lain ingin sholat saja sangat susah. Kita yang dimudahkan yang banyak waktu, kenapa kita sampai nggak sholat? Intinya seperti itu
Kang Piul, pesan saya untuk sahabat-sahabat yang ada di Indonesia. Di Indonesia saya kira tidak ada lah. Tapi pernah juga dengar di Jakarta ada ya yang kerja sama Cina katanya. Iya, ada. Ya. Nah, ya itu solusinya itu. Yang jelas kita pindah tempat kerja lah. Tempat kerja, kalau ya. bisa. Ya, jadi pada dasarnya jangan sampai kita menggadaikan iman kita untuk kepentingan duniawi. Niscaya Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik ketika memang kita benar-benar yakin akan pertolongannya. Saya itu aja kuncinya. Jadi pada dasarnya segala sesuatu permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya, Kang Piul. Contoh kecil, saya pernah mengatakan kunci gembok saja, gembok dibuat oleh pabriknya itu dengan kuncinya, kan? Iya, Gembok ya. Kuncinya. Ada kuncinya. Jadi begitupun Allah Subhanahu wa taala memberikan masalah ujian kepada kita pasti dengan solusi atau jalan keluarnya. Jangan khawatir ya. Mungkin seperti itu, Kang Piul. Dan tidak lupa pula ya, saya mohon ini mungkin pendapat dari sahabat-sahabat yang lain. Silahkan tulis di kolom komentar, barangkali ada solusi yang lebih baik yang mungkin bisa memberikan jalan keluar, intinya untuk sahabat kita yang berada di luar negeri sana. Bisa dipahami mungkin ya, Kang Piul, dimengerti ya. Seperti itu tadi sahabat-sahabat, Masya Allah, mudah-mudahan ini semua tidak hanya sekedar menjadi ya tontonan lah, ini juga menjadi tuntunan untuk kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kalau ada baiknya silahkan diambil, kalau yang jelek-jeleknya dibuang saja. Itu semata-mata karena saya dan Kang Piul sifatnya hanya manusia biasa, sudah barang pasti banyak salah dan hilafnya karena kita berdua keterbatasan ilmu juga keterbatasan pengalaman. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.